Shalom, salam sejahtera. Tiba saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan kami, ya pencipta kami, Bapa yang di sorga, kami hendak merenungkan firman-Mu. Berbicaralah, kami siap mendengar. Ampuni dosa kami memohon di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Renungan kita terdapat dalam Wahyu 19 ayat 6 dan 7. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guruh yang hebat. Katanya, Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Ayat ini ada dalam perikop yang berjudul Perjamuan Kawin Anak Domba. Ini adalah nubuatan tentang kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Ia dilambangkan sebagai mempelai pria. Di Alkitab Wahyu ini dia disebut dilambangkan banyak kali sebagai anak domba, dan ia menjemput umatnya. Umatnya ini dilambangkan dengan mempelai wanita. Dan di sini disebutkan satu sukacita yang besar ketika dia datang. Kita seharusnya sebagai umat Tuhan bersorak-sorai karena keselamatan tiba, dan pertemuan antara Tuhan kita dengan kita umatnya dilambangkan dengan satu pernikahan, satu perkawinan yang dahsyat, yang mulia. Kalau berbicara mengenai perkawinan, ini adalah ikatan lambang dari hubungan yang paling intim. Dan Tuhan beserta dengan umat Tuhan ingin dilambangkan oleh Allah kita sebagai satu persekutuan, satu hubungan yang intim satu sama lain. Dan hubungan yang intim itu adalah hubungan yang bersifat kekal, yang membahagiakan, karena saat itulah keselamatan Tuhan tiba dan kita akan bersukacita bersama-sama. Namun kita tahu bahwa nubuatan kitab Wahyu ini di pasal 19 ini didahului dengan pasal 18. Sementara pasal 18 memberitahu tentang bagaimana jatuhnya Babel. Babel di sini sebenarnya adalah representasi dari dosa. Dengan kata lain, kalau ada banyak dosa yang mencobai kita, ada banyak dosa yang memprovokasi kita, ada banyak dosa yang membuat kita bergumul, bahkan akibat-akibat dosa, hasil-hasil dari dosa itu membuat kita menderita dan sebagainya, maka Tuhan mengatakan setelah lewat ini semua dosa, di pasal 18, Babel itu jatuh, dosa itu kemudian dikalahkan, maka Yesus Kristus, anak domba Allah, mempelai pria kita, akan menjemput kita semua. Dan uniknya, di pasal 18 ayat yang ke-8 disebutkan bahwa di situ ada nubuatan mengenai penyakit sampar. Saya bacakan, sebab itu segala malapetakannya akan datang dalam satu hari, yaitu sampar dan perkabungan dan kelaparan. Dan ia akan dibakar dengan api karena Tuhan Allah yang menghakimi dia adalah kuat. Di sini memberitahukan bahwa penyakit sampar, kita tahu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengartikan penyakit menular. Sementara kita semua saat ini di dunia dihebohkan oleh sampar ini, penyakit menular ini. Selama 30 tahun terakhir, setiap kurang lebih 10 tahun, wabah penyakit yang baru datang, padahal jenisnya sama, virusnya jenisnya sama. Inilah akibat-akibat hasil dari pekerjaan dosa. Namun kepada kita dimintakan, jangan khawatir, jangan takut, jangan takut berkelebihan, boleh waspada. Karena Tuhan sendiri yang minta, waspadalah kamu.
tanda-tanda akhir zaman sudah menunjukkan bahwa dunia ini akan segera ditutup sejarahnya. Namun ketika kita waspada bukan berarti kita takut. Karena ada Tuhan yang akan menolong kita. Tuhan sendiri mengatakan bahwa Dia tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan. Itu sebabnya kalau kita merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup ini, kita tidak akan takut walaupun kita tetap waspada. Kewaspadaan ini diminta Tuhan untuk menjelang ayat pasal 19. Kedatangan Kristus yang kedua kali. Kedatangan Mesias yang kedua kali. Tuhan pencipta kita akan secara lengkap datang untuk menjemput menjemput umatnya, menjemput kita semua untuk dibawa kepada kehidupan yang kekal. Dan kita tahu kitab Wahyu adalah kitab yang terakhir dalam Alkitab. Dan kitab ini disiapkan oleh Tuhan kepada kita manusia untuk menjadi pelajaran bagi kita yang hidup di akhir zaman. Dan kita tahu keadaan dunia ini sudah cukup memberitahu kepada kita bahwa kita di akhir zaman. Sehingga pelajaran yang dapat kita peroleh saat ini adalah, pertama, keadaan dosa di dunia ini dengan segala pergumulan dan penderitaannya begitu menekan kita. Dan kita diminta untuk waspada terhadap bencana-bencana ini karena tanda-tanda akhir zaman telah tiba. Namun di sisi lain, Tuhan mau kita tidak takut, tetapi kita lebih bergantung kepada Tuhan, sehingga Tuhan itulah yang akan selalu membuat kita berani dalam berbagai hal teristimewa, berani untuk menghampiri dekat kepada tahta kasih karunia Allah, di mana ada presentasi kehadiran Tuhan dalam hidup ini, dan kita akan bahagia. Inilah menjadi nasihat firman Tuhan untuk kita semua saat ini, biarlah boleh menjadi berkat buat kita semua. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Yesus Kristus untuk firman-Mu. Kami tahu keadaan dunia ini membuat kami harus waspada bahwa tanda-tanda akhir zaman telah tiba. Namun di tengah-tengah pergumulan dosa, ada janji-Mu dalam kitab Wahyu bahwa dosa akan segera berakhir dan Yesus Kristus datang untuk menjadi Mesias yang hidup, Tuhan Allah yang akan menjemput kami umat-Nya untuk menuju kepada kerajaan kekal, kerajaan sorga, dan kami boleh hidup selamanya dengan Tuhan pencipta kami. Itulah kebahagiaan sejati Tuhan. Kami mau menerima janji berkat-Mu ini. Berkatilah seluruh pemirsa saat ini. Bersamalah dengan mereka. Roh Kudus-Mu hamba-Mu minta. Bersama hamba-Mu juga bersama kepada seluruh pemirsa. Dan biarlah Roh Kudus itu saja yang akan menuntun kami untuk menjadi orang-orang yang benar, menjadi orang-orang yang saleh, orang-orang yang akan diselamatkan. Ampuni kami Tuhan dari dosa dan kesalahan kami yang banyak. Hamba-Mu berdoa, bersyukur untuk firman Tuhan saat ini, menerima janji berkat-Mu, bahwa Engkau akan menyertai kami sampai akhir zaman, hanya di dalam nama Yesus Kristus, yang adalah Tuhan pencipta dan Juru Selamat kami. Amin. Salam sejahtera, Tuhan memberkati kita semua.